Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang aplikasi konsep pemadu gerak ke dalam perhitungan atau penyelesaian soal-soal. Untuk selanjutnya, perhatikan bahasannya. Ya, soal 1. Ya, seorang pilot menerbangkan pesawat tempurnya dengan kecepatan 300 meter per detik. Pada ketinggian 450 meter, pilotnya menjatuhkan sebuah bom. Nah, ini bomnya bom yang dulu ya. Kalau bom sekarang itu mencari sasaran sendiri. Ya, karena memakai sensor panas ya. Oke. Untuk selanjutnya, perhatikan cara kerjanya. Kita jawab nomor A ya. Nomor A ditanyakan waktu ya. Di sini juga boleh ya. Nomor A itu waktu. Ya. Waktu jatuh atau disebut waktu melayang di udara. Oke, gunakan rumus yang ini. Y sama dengan P0 kali T plus min setengah G T kuadrat. Nah, karena terhadap Y itu jatuh bebas, maka P0-nya sama dengan 0. Maka ini tinggal setengah G T kuadrat. Ambil yang positif. Kenapa positif? Karena lintasannya lagi ke bawah. Ya. Nah, kali 2, berarti nanti 2Y. Ya. 2Y sama dengan G T kuadratnya. Maka nanti T kuadrat sama dengan 2Y per G. G atau T sama dengan akar 2Y per G atau ini banyak nih 2H per G. Pilih saja. Bergantung pada soal. Nah, sekarang nomor B. Nomor B jarak jatuh ya. Jarak jatuh. Nah, kita gunakan S sama dengan V kali T. Tapi sekarang kita cerita jarak. Ini yang ini ya. X. Berarti nanti X sama dengan V kali T. Nah, oke. Nah, sekarang C kecepatan saat jatuh. Nah, kecepatan. Nah, kecepatan dapat dicari ya. Itu pada saat di sini nih. Ini adalah Vx. Ini adalah Vy. Ya. Nah, sekarang resultankan. Nanti diperoleh seperti ini. Ya. Ini P. Ini yang ditanya. Nah, sekarang untuk Vx itu nilainya sama dengan P pesawat. Ya. Kemudian untuk Py, karena jatuh bebas, maka tinggal G kali T. Ya. Untuk Pi dapat dicari dengan cara akarkan Px kuadrat ditambah Py kuadrat. Ya, itu tuh. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, ya. Kita bahas langsung ya. Nomor A. Nomor A, waktu. Berapa? Lama bom melayang di udara. Berarti tinggal T sama dengan akar. Nah, di sini H ya. Boleh pakai 2H per G. Berarti akar dari, nah ininya 450. Berarti 2 kali 450 ya per 10 ya. Cara dengan ini. Berarti akar 90. Nah, itu tuh 3 akar 10 sekon. Jadi bom melayang di udara selama 3 akar 10 atau bom jatuh di tanah setelah 3 akar 10 sekon. Oke, nomor B gampang nih. Nomor B ditanyakan jarak berapa? Tinggal X sama dengan Pi kali T. Nah, Pi-nya pakai Pi pesawat, yaitu 300 ya, kalikan 3 akar 10. Ini berarti udah 900 akar 10 meter. Jauh ya. Tuh. Nah, sekarang nomor C. Berapa kecepatannya saat jatuh di tanah? Ini saya gambarkan lagi ya, seperti yang tadi.
Ini berarti Px. Ini berarti Py. Ini resultan kan? Nah, ini yang ditanya. Ya, ini Pi-nya. Nah, Px-nya itu sama dengan Pi pesawat atau 300 ya, meter per sekon. Kemudian Py-nya gunakan rumus ini. Tadi sudah diterangkan G kali T. Kenapa tanpa pi 0? Karena geraknya gerak jatuh bebas ya. Nah, ini kalikan 10, kalikan 3 akar 10. Berarti 30 akar 10 ya. Kalau dimasukkan ke persamaan, ini berarti Px kuadrat ditambah Py kuadrat ya. Oke. Nah, Px kuadrat itu 300 berarti 90.000 ya. 90.000. Nah, ditambah dengan 30 akar 10 berarti 900 kali 10. Berarti 9.000 ya. Itu. 30-nya kuadratkan berarti 900. Nah, akar 10-nya kuadratkan jadi 10 berarti 9.000. Hasilnya nih akar 99.000 ya. Nah, meter per sekon. Itu jawabannya. Oke. Sekarang lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini sama seperti yang tadi, cuman ini punya ketinggian. Nah, kita bahas dulu teori penunjang untuk soal ini. Nah, ini kita sebut H atau kita sebut H0 ya. Nah, maka untuk cari kapan dan di mana peluru jatuh di tanah, nomor A ya, kita cari waktu. Waktu ya. Waktu jatuh ya. Waktu jatuh kita sebut T, kalian dapat menggunakan rumus ini ya. Y sama dengan Y0 ditambah P0Y kali T plus min setengah G T kuadrat. Nah, atau H sama dengan, boleh ya pakai H. H di sini kan tampilannya H, berarti kalian gunakan H sama dengan H0. Ini ganti aja P0 sinus theta plus min setengah G T kuadrat ya. Gitu. Ini persamaan untuk mencari waktu. Nah, kemudian untuk nyari kapan dan di mana, B berarti ya, itu berarti jarak jatuh ya. Jarak jatuh. Nah, maka tetap gunakan rumus yang tadi, X sama dengan Px kali T. Nah, X sama dengan P0 ya, cos theta kalikan T. Nah, theta-nya taruh saja ini gitu ya. Gitu. Nah, untuk selanjutnya kalau ada pertanyaan, berapa kecepatan? Sama Px sama dengan P0 cos theta. Py-nya itu pakai ini. P0 sinus theta min G kali T. Kenapa min? Karena naik ya. Nah, P sama dengan akar dari Px kuadrat ditambah Py kuadrat ya. Seperti itu. Oke. Nah, itu penjelasan soal-soal atau konsep penunjang untuk mengerjakan soal seperti contoh 2 atau soal 2. Nah, sekarang kita kerjakan di slide berikutnya. Nah, kita cari waktu. Waktu ya, nomor A, kapan? Waktu ya. Waktu, ini kita sebut T. Gunakan persamaan ini, Y sama dengan Y0, P0 T. Ya. Karena ke atas kita ambil negatif, setengah G T kuadrat. Ini, waktu jatuh. Nah, ketika jatuh di sini, itu Y-nya sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 25 ditambah, nah P0-nya adalah 40 ya. 40 kali sinus 30 kalikan T dikurangi setengah kalikan 10 kalikan T kuadrat. Nanti jawabnya
25. Nah, ini 30 berarti setengah, kalikan 40 berarti 20T ya, min 5 T kuadrat. Nah, pindah ruas berarti 5T min 20T min 25 sama dengan 0. Kalau dibagi 5 nanti hasilnya, nah, T kuadrat 4T min 5 sama dengan 0. Nah, ini persamaannya persamaan kuadrat ya. Berarti T kurung min 5 tak? Dikali T plus 1 ya. Sama dengan 0. Jadi min 5 kurangi atau min 5 tambah 1 kan minus 4 ya. Dan kita ambil yang negatifnya. Maka nah, T dikurangi 5 sama dengan 0. Maka waktunya adalah 5 sekon. Jadi peluru melayang di udara itu 5 detik atau peluru jatuh di tanah 5 detik ya, gitu. Nah, sekarang cari jarak di mana peluru jatuh, nomor B ya. Jarak jarak jatuh boleh itu X sama dengan pi 0 X kalikan T. X sama dengan pi 0 cos theta kalikan T. Nah, pi 0-nya sudah ada itu 40. Nah, cos 30 kalikan 5 ya. Berarti ini 200 boleh ya. Kalikan setengah akar 3. Maka peluru jatuh di tanah ya. Itu sejauh 100 akar 3 meter ya, gitu. Melayang di udara 5 detik, waktu jatuhnya apa? Melayang di udara 5 detik atau waktu jatuhnya 5 detik. Kemudian jarak jangkauan maksimumnya atau jarak jatuhnya adalah 100 akar 3 meter. Oke, kalau menemukan soal seperti ini. Oke, lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Ini soal nomor 3. Seorang berada di atas puncak gedung yang tingginya 45 meter, membawa senapan angin. Ia kemudian menembakkan sebuah peluru secara mendatar. Jika peluru jatuh pada jarak 300 meter, tentukan kecepatan peluru tersebut. Nah, sekarang kita gambarkan ya. Kita gambarkan seperti ini peluru ditembakkan ya. Nanti lintasannya kayak gini. Nah, dari gedung yang tingginya tadi berapa? Yang tingginya adalah 45 meter. Nah, ternyata peluru jatuh pada jarak X sama dengan 300 meter. Nah, jadi kalian manfaatkan data yang ini ya untuk mencari berapa kecepatan peluru ini ya. P0-nya berapa? Oke, kita cari waktu. Nah, gunakan yang tadi, T sama dengan akar 2Y per G. Kenapa pakai rumus ini? Karena ditembakkan mendatar. Tapi kalau membentuk sudut tidak begini rumusnya. Nah, berarti akar dari 2 kali 45. Sorry lah, kita hapus lah, jelek. Nah. Ya. Nah, ini ya 2 kali 45 dibagi dengan 10. Berarti 2 kali 45 80 bagi 10 berarti 9. Akar 9 ya. Maka waktunya itu 3 sekon. Oke. Jadi peluru melayang di udara itu selama 3 detik. Nah, pertanyaannya tentukan kecepatan. Maka kecepatan kita cari dengan ini, X sama dengan Pi kali T. Maka Pi sama dengan ya, X per T. Ya. Tinggal masukkan saja. Ini 300 ya. Dibagi dengan T. T-nya 3. Oh, ini berarti 100 meter per sekon. Maka itu soal yang ketiga. Gampang ya. Jadi kerjaannya dari atas bisa ya. Ada soal dari atas kemudian ke bawahnya. Ya, soalnya
Ini dari bawah kita nyarinya, baru ke atas. Oke, untuk secara umumnya biasanya dari atas dulu ke bawah. Ya. Oke, lanjut. Ya, seorang berada di atas gedung ya. Ini seperti yang tadi, soal yang tadi, ini tapi tanpa gambar ya. Maka kalian harus bisa menggambarnya. Nah, kita gambar dulu ini. Nah, ini kita sebut ya 0. Berapa? Di situ 10 meter ya. Nah, ya. Kemudian dia melemparkan sebuah benda ke atas. Nah, ini aja lah. Tuh. Nanti sudutnya adalah 30 derajat ya. Ya. Dengan kecepatan nih 30 meter per sekon. Nih melengkung. Sampai seterusnya ya. Nah, ya. Pertanyaannya hitung ketinggian maksimum dan waktu benda jatuh di tanah. Nah, ketinggian maksimum boleh menggunakan persamaan yang pernah kita bahas di video sebelumnya, yaitu tinggi maksimum. Nah, yang ini. H mak ini berapa? Sedangkan dari sini ke sini adalah 10. Berarti cari H mak. Cari H maksimum. Berapa? Pakai ini rumusnya. H maksimum sama dengan ya Kino kuadrat, cari Kino kuadrat sinus kuadrat theta per 2G ya. Tinggal masukkan. Nah, 30 kuadrat berarti 900 ya. Belajar cepat. Kalikan sinus kuadrat 30 ya, per 2 kali 10, 20 ya. Nah, ini berarti 45 ya. Nah, kali sin 30 itu setengah. Tapi dikuadratkan. Berarti 45 kalikan 1/4 ya. Hasilnya adalah H maksimum ya. Itu 45/4 meter. Nah, tapi ditanyakan itu ya misalkan dari tanah nih. Kalau dari tanah ketinggiannya adalah ya dari tanah berarti H sama dengan H yang kita hitung tadi ya. H0 ditambah H maksimum ya. Ya, H maksimum. Kita hapus dulu nih, jelek lah. Nah. Ya, H maksimum yang kita hitung barusan. Nah, ini berarti 10 ya ditambah 45/4. 4 kali 10 ditambah 45 berarti 4 kali 10 ditambah 45 berarti 85/4 ya meter. Itu tinggi maksimum dari tanah. Kalau dari pelempar itu tinggi maksimumnya adalah 45/4 meter ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke. Nah, sebuah bola dilempar ke arah dinding ya, seperti pada gambar di bawah. Ini gambarnya belum ada ya. Nah, ada ya. Nah, oke, tampil ya. Nah, tinggi orang 180. Tentukan tinggi bola ketika mengenai dinding. Jika tinggi pelempar itu 180 cm. Nih, ingat. Nah, ini manfaatkan jarak orang ke dinding ya. Nih, untuk cari apa? Untuk nyari T. Nah, jadi jawabnya untuk sumbu X. Untuk sumbu X. Nah, berarti karena ini membentuk sudut, misalkan taruh saja ini theta ya, berarti X sama dengan Px kali T ya. Atau X sama dengan P cos ya. P cos theta ya kalikan T. Nah, ke atas ya. Nanti diperoleh bahwa waktu
waktu bola nyampe atau menembus dinding itu tinggal X per Pin 0 cos theta ya. Tinggal masukkan saja ini 15, Pin 0-nya 20 ya. Cosnya cos 60 ya. Cos 60 ya. Nah, berarti ini 15 dibagi 20 kalikan setengah ya. Ini berarti 10 ya. 10. Maka waktunya adalah, nih coret nih, 15 dibagi dengan 10. Nah, nanti jawabnya ini 1,5 sekon ya. Itu. Nah, pertanyaannya tentukan tinggi bola ketika mengenai dinding. Nah, kita gunakan ini. Tinggi bola ya. Nah, ini berapa nih? Ini berapa tingginya? Udah kita cari ini dulu, tinggi ini. H-nya berapa? Gunakan rumus ini. H sama dengan ya, Pin 0 sin theta ya. Ada sin kuadrat theta, atau boleh begini, pakai rumus saja langsung ya. Nah, ini banyak berhentinya ya, banyak jedanya. Boleh pakai Y sama dengan Y0 ya, Y0 ditambah Pin 0 sin theta kali T min. Nah, setengah G T kuadrat. Kenapa min? Karena emang arahnya ke atas. Nah, ini 180 H0-nya atau Y0-nya. Berarti ini 1,8. Nah, kemudian Pin 0-nya itu di 20. 20 kali sinus 60 ya. Kalau misalkan ingin ringan, ganti saja, jangan 60. Misalkan kita ambil 30 ya, supaya enteng aja, atau 37. Nah, ini kita ganti dengan 30 derajat. Nah, ya, supaya tidak ribet lah. Nah, ini 20 kali sinus 30. Nah, tadi T-nya 1,5. Dikurangi setengah kalikan 10 kalikan 1,5 kuadratnya. Nah, ini berarti 1,8 ditambah nih. Ini berarti 10 kalikan 1,5 terus dikurangi 5 kali 2,25 ya. Karena 1,5 kuadrat kan 2,25. Nah, ini berarti 1,8. Ini berarti 15 meter. Nah, ini berarti 25 ya. 25. Nah, ya. Nah, ini kalikan sini berarti 10 ya. Oke. 10,25 ya. Nah, hitung dulu kalau salah nih. Nah, ini berarti 16,8 dikurangi 10,25 ya. Ya 11 ya, bukan 10 nih. Sorry. Nah, ini berarti 11 ya. 11,25 yang ini 11,25. Berarti dikurangi ya 11, 16 kurangi 11 berarti 5 ya. 5 ya. Nah, 0,8 dikurangi 2,5 berarti 5 ya, sorry. 5. Nah, 5 ya. Oke. Seperti itu. 5,5 meter. Tinggi amat ya lemparannya. Gitu ya. Itu soal variasi yang kelima. Oke, itu pembahasannya. Next video latihan 2 soal memadu gerak. Nah, tadi saya sengaja tampilkan penurunan rumus untuk menembak datar dari ketinggian dan menembak membentuk sudut dari ketinggian ya. Jika bermanfaat video ini, silakan share ke teman Anda dan like. Jangan lupa
komen ya, subscribe supaya kalian bisa mengikuti video selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak kesalahan ya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas. Makasih.